Meski masih sepi, matahari baru muncul. Pasar mulai ramai oleh suara ibu-ibu yang menawar. Di pojokan pasar, ada satu lapak kecil. Di baliknya, berdiri gadis muda, Siti, yang masih kikuk tapi semangat. Baru 3 hari dia berjualan di situ. Saat sedang menyusun tomat, tiba-tiba muncul suara ibu-ibu. Ya ampun, ini lapak apa tempat numpuk sampah sih? Pagi bu, baru buka bu, maaf masih berantakan. Berantakan mah udah biasa, tapi ini kayak belum mandi dagangannya. Ini tomat baru semalam datang bu, masih segar kok. Seger, tomat seger tuh yang kulitnya ngilap, bukan yang kayak pijit-pijit. Itu ada yang mulus juga bu, boleh dipilih. Saya mah bukan pilih-pilih, tapi kalau jelek ya jangan dijual dong. Iya bu, makasih masukannya ya. Bu Murni mengambil satu tomat. Harganya 10.000 sekilo bu. 10.000. Wah gila kamu pikir kamu ini tomat impor? Itu harga normal bu, saya beli dari petani juga segitu. Tanimu dagang di mana? Di planet Mars? Ini lokal kok bu, saya ambil dari Cipanas. Tahu nggak? Di lapak depan cuma 7.000, lebih kinclong dari punyamu. Boleh bu kalau mau bandingin, saya juga masih belajar ngatur harga. Belajar? Lah ini tuh pasar, bukan tempat PKL. Iya bu, pelan-pelan juga. Nih ya, saya kasih penawaran terbaik 3.000 sekilo. Mau nggak? 3.000 bu, modal saya aja 5.000. Ya, berarti kamu ditipu sama petani. Coba kamu belajar dulu, baru buka lapak. Jual mahal, dagangan jelek, muka polos, kombo gagal jualan tuh. Saya ikhtiar aja bu, semoga rezekinya ada. Rezeki mah ada, asal gak lebay pas nawarin. Nih ya, saya bantu promosi. Saya bilang ke semua orang, kalau lapak ini belum lulus uji sayur. Gak apa-apa bu, makasih ya udah mampir. Lihat aja nanti, jangan salah kalau lapak kamu sepi. Bu Murni pergi sambil melirik sinis. Siti duduk pelan, menarik nafasnya. Dagangannya masih banyak dan pasar makin ramai. Waktu berjalan 30 menit kemudian, Siti masih duduk diam, belum ada yang membeli. Tiba-tiba suara teriakan terdengar lagi. Bu Murni kembali ke lapak itu. Si tomat mahal masih di sini. Udah laku berapa? Belum ada bu, mungkin masih pagi ya. Atau jangan-jangan karena pembeli udah kabur duluan gara-gara kamu. Ngeliat tampangmu aja udah males nawar. Ya mungkin saya belum cocok di sini bu. Baru juga mulai udah ngeluh. Belum kena ujian sama mak pasar kamu. Bukan ngeluh bu, cuma capek aja. Tidur juga cuma 3 jam semalam. Mama lain juga gitu, gak usah baper. Iya, saya coba kuat. Kangkemu juga layu ini. Saya kasih saran ya, mending kamu buka jualan online. Di sini tuh kamu kalah mental. Saya nggak bisa main online bu, gaptek. Ya udah, pulang aja. Ngapain capek-capek tapi nggak laku? Saya harus bantuin orang tua bu. Ngomong mulu soal orang tua. Semua orang juga punya keluarga buat dibantu. Iya bu, bener. Makanya saya nyoba jualan begini. Kamu pikir ngemis empati bisa bikin orang beli sayur? Gak maksud gitu. Saya cuma jawab pertanyaan ibu. Bu Murni tiba-tiba mengambil seikat bayam. Nih, bayam, berapa? 4.000 bu. 2.000 aja, nih uangnya. Tapi Ya kamu pilih, bayam kamu kebuang terdapat 2.000. ya udah, ambil aja bu. Gitu dong, baru bisa dagang. Lihat ya, mama kayak saya ini terus diladenin. Semoga bayamnya cocok ya bu. Ya kalau nggak cocok juga tinggal buang, bukan masalah. Bu Murni pergi lagi. Siti menunduk, menyusun sisa bayamnya. Wajahnya letih tetapi tidak marah. Beberapa jam kemudian, Siti sedang mengimpasi sayur memakai kardus. Dari jauh, Bu Murni kembali lagi sambil makan tahu goreng. Mulutnya masih mengunyah tapi sudah berkomentar. Kamu nggak pulang-pulang? Nunggu siapa? Pangeran beli tomat? Nunggu rezeki aja bu. Rezeki kamu tuh mungkin nyapu pasar, bukan dagang. Ngaca deh, kamu tuh loyo, lusuh, suara pelan. Siapa yang mau beli? Saya coba ramah aja bu. Ramah? Lah, kamu jawab pelan aja kayak bisi-bisi setan. Gak meyakinkan. Mana muka kayak orang susah mulu. Dagang tuh butuh aura. Muka saya emang begini bu. Bu Murni melirik dari atas sampai bawah. Baju kamu tuh ya, lengannya bolong dikit. Masa mau jualan kayak gitu?
belum sempat beli baru, Bu. Nunggu ada duit lebih. Astaga, kamu ini dagang apa numpang hidup? Dengar ya, pembeli itu sensitif. Lihat pedagang kayak kamu tuh bikin ilfil. Saya berusaha, Bu. Serius. Serius? Serius dari mana? Lihat tuh, daun seledrimu udah mulai hitam. Karena panas matahari, Bu. Saya juga bingung nutupinnya gimana. Ya pikirin lah, masa dagang tapi gak siap. Terus, kamu hidup ngandelin laku gak laku. Iya, Bu. Duh, anak muda zaman sekarang lemah semua. Baru dibilangin dikit langsung ngelamun. Enggak, Bu. Saya cuma capek. Capek apa? Lah, sudah 5 putaran pasar nih, masih seger. Ibu hebat. Ya iyalah, beda kelas kali. Saya tanya deh, kamu ada keluarga gak sih? Kenapa kamu kayak ditelantarin? Enggak, Bu. Saya yang milih bantu orang tua. Mereka di kampung. Oh, jadi kamu anak kampung ya? Pantes, saya kasih saran deh. Pulang aja, gak usah maksain diri kalau gak sanggup. Makasih, Bu. Udah perhatian. Bukan perhatian, cuma kasihan aja lah kamu makin longso. Bu Murni membuang bungkus plastik tahu ke dekat lapak Siti. Berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Siti mengambil plastik itu dan membuangnya ke kresek sampah. Esok pagi, pasar mulai ramai. Siti duduk di lapak. Bu Murni datang sambil menenteng keranjang belanja. Loh, masih ada aja nih bocah. Pagi, Bu. Kamu kemarin udah kayak mau tumbang. Nongol lagi hari ini. Iya, Bu. Pelan-pelan aja. Kamu gak bisa bedain ya antara naik kerja sama maksa diri. Kalau nggak dagang, nggak ada pemasukan, Bu. Suara kamu aneh banget. Udah kayak ayam yang biji bekep. Kayak enak badan, Bu. Lah, kenapa datang? Mulai penyakit membeli. Nggak, Bu. Saya udah bawa masker kok. Masker mah bukan jimat. Muka kamu aja udah bikin sepi pembeli. Saya coba semangat aja, Bu. Tomatmu kok makin kisut? Kena kutuk ya? Ini sisa kemarin, Bu. Belum semua habis. Sisa? Ya pantas makin jelek. Masih aja kamu jual. Sayang, Bu. Daripada dibuang. Nah tuh, dagangan sisa, penjual demam, kombo maut. Maaf ya, Bu. Kalau nggak nyaman. Kamu tidur berapa jam semalam? 2 jam, Bu. Astaga, kamu pikir dia mau sinetron? Miskin, sakit, jualan, nangis, tinggal petir doang tuh. Iya juga ya, Bu. Nih ya, ini saya baik. Saya mau bantu kamu buangin sayur. Maksudnya, Bu, Saya beli kacang panjang ini 1.000. Sekalian buang sayur yang laku kamu. itu modelnya 2.000, Bu. Ya udah, kamu pilih. Dapat 1.000 atau kacang panjang mulai total. Ya udah, Bu. Makasih. Kamu jangan GR, ini bukan bantuan ya. Ini tuh butuh keprihatinan. Iya, Bu. Serius deh, kamu gak takut mati ya? Muka itu pucet banget. Belum sempat periksa, Bu. Uangnya belum cukup. Ya elah, kamu tuh dagang penyiksa diri sih. Udah, saya muter dulu. Tapi saran saya, kalau besok kamu masih di sini, mending bawa peti juga sekalian. Bu Murni berjalan pergi, tertawa sendirian. Siti diam saja, duduknya makin lemas. Esok harinya, Bu Murni datang lagi. Kamu masih jualan? Gila, ini sih bukan kerja keras. Ini nekat goblok namanya. Masih nyoba bertahan, Bu. Bertahan. Tapi ngerusak pemandangan tuh beda tipis. Kamu tahu nggak? Kamu lihat nggak sih? Dari kemarin nggak ada yang ngelirik jualan kamu. Lihat kamu jerit takut. Iya, Bu. Saya lihat. Nah, sadar juga kamu. Terus, kenapa masih duduk di situ kayak patung sedih? Nunggu rezeki, Bu. Rezeki apa? Yang ada tuh kasihan. Nih, kacang panjangmu. Bagus sih, tapi udah lemas kayak niat hidupmu. Itu masih segar kok, Bu. Seger? Kamu serius? Nih lihat. Kalau Ibu nggak cocok, nggak apa-apa, Bu. Cocok nggak cocok mah urusan belakang. Saya cuma mau ngasih pelajaran. Pelajaran apa, Bu? Pelajaran bahwa nggak semua orang tuh cocok dagang. Dan kamu contohnya. Ya, saya belajar, Bu. Belajar nggak harus nyari muka sedih sini tiap hari. Kamu tuh ya bikin suasana pasar jadi nggak enak. Maaf, Bu, kalau ganggu. Kamu gak ganggu, tapi bikin ilfil. Lihat daganganmu, kayak kenangan pahit. Bener deh, kamu ada kaca nggak sih? Saya rasa kamu gak pernah lem kamu akhir-akhir ini. Nggak bawa kaca, Bu. Ya pantes. Kamu ngadari pembeli sambil muka setengah pingsan. Mana laku? Mungkin rezeki saya belum datang hari ini, Bu. Bukan belum datang, emang gak niat mampir ke kamu. Kamu tahu nggak? Saya di keliling pasar ya. Semua orang jualan seger, rame, ceria. Kamu doang yang lapaknya beda. Maaf, Bu. Saya nggak maksud ganggu suasana. Kamu tuh udah kayak pajangan horor. Pembeli datang lihat kamu langsung pindah. Iya, Bu. Saya ngerti. Bu Murni mengambil seikat daun singkong.
Nih daun singkong, jual berapa? 4.000 bu, satu ikat. Banyak amat. Nih saya beli 2.000 aja buat kamu beli obat. Makasih bu. Udah ya, saya gak mau ada orang pingsan depan saya. Saya beli ini biar kamu bisa beli tolak angin. Amin bu, makasih banyak. Saya bilang juga bukan karena kasihan ya, tapi karena kamu udah terlalu miris buat diabaikan. Iya bu, saya ngerti. Bu Murni berdiri, melirik Siti dari atas sampai bawah 1 kali lagi. Lalu pergi sambil menyeruput es kopi dari warung. Siti duduk diam memegang uang receh itu seperti sedang memegang batu. Tangannya gemetaran, matanya mulai basah tapi ia tidak menangis, hanya diam. Beberapa hari kemudian, Siti sudah rapi, dagangannya lebih segar. Dia kelihatan lebih tenang dan siap. Bu Murni datang lagi, seperti biasa, dengan keranjang dan omelannya. Waduh, lapak setia masih buka ya? Pagi bu, iya alhamdulillah masih dikasih sehat. Sehat? Lah, kemarin kamu udah kayak setengah jalan ke kuburan. Sekarang udah mendingan bu, udah bisa bangun subuh lagi. Ya bagus deh, biar bisa saya kritik tiap hari. Monggo bu, selama masih kritik, bukan ngatain. Kamu ngelawan sekarang? Bukan ngelawan bu, cuma ngingetin aja. Tiba-tiba Bu Murni mengambil tomat. Nih tomatmu sekarang kinclong, tapi pasti mahal ya? 10.000 sekilo bu, standar harga pasar. Ayolah diturunin lagi. Tomat, belum tentu manis juga. Boleh dicoba bu, saya nggak bohongin rasa. Kamu yakin nilai 10.000? Duitnya ada titik hitam nih. Yang itu bisa saya ganti bu, nggak usah dibayar kalau nggak puas. Wah, sekarang kamu pede ya? Dulu mah dikit-dikit minta maaf. Sekarang saya usaha lebih siap bu, jadi nggak panik kayak kemarin-kemarin. Ya elah, baru sembuh dikit udah sok kuat. Biar pelan asal yakin bu, saya cari yang halal aja. Bu Murni mengambil 1 kol yang besar dan segar. Nih kolmu, 2.000 ya. Itu 5.000 bu. Ah masa? Di lapak lain gak gitu tuh. Kalau gitu belanja di lapak lain aja bu. Ngelawan saya ya? Enggak bu. Bu Murni melepaskan kol dan kali ini menggenggam cabai rawit. Cabai rawitmu berapa segini? 15.000 bu, tapi pedasnya asli. Kasih 5.000 ya. Gak bisa bu, kalau 10.000 aja gimana? Dapat 3 ons bu, tetap segar. Nawar dikit aja kamu keras. Mau bangkrut. Kalau saya turunin harga seenaknya, nanti saya gak bisa bayar ke petani bu. Kamu bisa jual mahal karena saya langganan. Justru karena ibu langganan, saya kasih yang bagus terus. Justru ya, seharusnya saya dikasih yang murmer. Kamu mau saya pergi? Lapakmu kan sepi. Kalau ibu gak cocok harga, gak apa-apa bu. Mungkin lain kali. Ini orang. Kamu dendam ya sama saya? Enggak bu, saya cuma belajar buat gak ngebayarin orang-orang injak harga dari saya. Oh gitu, berani ya kamu sekarang? Terserah ibu mau mikir apa. Lihat aja ya, besok kamu gak akan jualan lagi di sini. Siti yang terdiam memandangi punggung Bu Murni yang berlalu pergi dengan wajah masam. Beberapa jam kemudian, hari menjelang sore, pasar sudah akan tutup. Siti meninggalkan lapaknya sebentar untuk mencari air minum. Tiba-tiba tanpa diduga, Bu Murni yang masih di sana berjalan pelan ke arah lapak Siti. Sepi ya. Anaknya kemana tuh? Tinggalin lapak, kesempatan nih. Hehe, dagangan makin bagus aja. Tapi sayang, lawannya emak saya. Nih ya, biar kamu tahu saya nggak main-main. Bu Murni mulai merusak kangkung, kacang panjang, bayam, dan lain-lain. Biar saya rebung gak ada yang nyentuh. Kamu pikir dagang di pasar cuma soal senyum doang? Besok pasti kamu bingung. Bu Murni lalu mengambil segenggam cabai rawit dan dimasukkan ke tasnya secepat mungkin. Lumayan, bonus hari ini. Kasihan pembelimu. Tapi lebih kasihan sama kamu. Bu Murni lalu menginjak plastik kerasik dagangan. Nah, biar kayak udah kelindes motor. Kamu kira rezeki tinggal nunggu? Salah. Kalau kamu gak kuat mental ya jangan dagang. Waduh, aku harus cepat pergi. Beberapa menit kemudian, Siti berjalan kembali cepat ke lapaknya sambil membawa air mineral dan kantong kecil. Begitu sampai, dia langsung berhenti dan kaget. Sayur-sayurnya berubah total. Siti bengong, perlahan menaruh kantong di tanah. Loh, kok ini tomatnya jadi begini? Astagfirullah, tadi gak gini deh. Perasaan tadi masih segar semua. Kok bisa hancur begini sih? Aduh, kacang panjang juga pada bengkok semua.
Ya Allah, siapa yang pegang-pegang dagangan aku? Tadi cuma sebentar loh ninggalin lapak. Gak ada orang lewat juga. Atau ada yang iseng. Mungkin angin, ini mah kayak disengaja. Astagfirullah, emangnya salah aku apa sih? Aku gak pernah ganggu orang, gak pernah ngomongin yang lain. Cuma gak dagang doang, cari makan halal. Kok tega amat ya? Ya Allah, kalau emang ini ujian, kuatkan hamba. Tapi kalau ini udah orang, tolong balas dengan caramu. Aku gak mau balas, tapi biar engkau yang urus. Ini tomat harus disortir lagi. Ya udahlah, buang aja yang jelek. Aduh, rugi banyak hari ini. Siti duduk pelan di samping lapak, mulai membersihkan satu-satu sayurannya. Wajahnya sedih tetapi tetap tenang. Tangannya pelan, matanya sembab tapi tidak menangis. Esok harinya, pagi mendung. Pasar ramai, Bu Murni datang lagi, melewati lorong pasar sempit. Di belakangnya, mobil bak sayur sedang mundur. Sementara di sisi lain, ada tumpukan galon kosong yang disusun tinggi. Dia baru saja melihat lapak Siti yang ternyata masih berjualan. Masih aja tuh anak dagang. Rame lagi. Apa-apaan sih? Padahal kemarin dagangnya udah kuacak-acak. Kenapa gak kapok-kapok juga? Dari belakang, mobil bak sayur mundur perlahan sambil membunyikan klakson yang kecil. Di depan Bu Murni, tumpukan galon goyah karena dia senggol, tapi dia tidak peduli. Belum sempat bangkit, dari belakang, mobil bak sayur menyeret kaki kirinya. Suara tulangnya patah terdengar. Tolong! Kaki saya! Ya Allah! Panas! Sakit! Orang-orang mengelilingi dengan ngeri, tapi hanya bisa memanggil tukang parkir. Darah mengalir deras. Aku nyesel. Ya Allah, aku nyesel. Maafin aku. Tubuhnya kejang sebentar, lalu diam dengan mulut terbuka. Nafas terakhirnya keluar, panjang. Matanya terbuka, dan Bu Murni tak sempat ke rumah sakit. Saat menjemputnya di tempat yang paling dia sering meninggikan diri, pasar.